Iya, semua orang udah tahu lah kalau kesabarannya dia ya kan. Ya kita doain semuanya baik-baik. Kalau bersatu dalam kebaikan. Kalau berpisah juga sarahan jamilah. Tiga bawang dulu ya. Ada. Saya pikir ya kita kan orang lain, walaupun sempat kita tuh sangat dekat tiap hari syuting bareng gitu kan, duduk-duduk bareng, makan bareng gitu kan. Itu ya kalau udah ini orang tuanya itu kan sebenarnya memberikan kebebasan dan dia sebagai pemimpin, dia sebagai yang pimpin gitu kan, kebebasan kan. Ya dalam perjalanannya memang kita belum kenal orang kalau belum bermalam sih. Kayak kita nih mau ngobrol nih besok nih safar sekamar, itu kita betul kenal karena biasanya marahnya ngambeknya itu adalah ketahuan saat kita safar bersama seseorang. Kalau enggak kita ya baru lihat dulu doang. Ya mudah-mudahan ya apa ya, mungkin menenangkan diri gitu kan, ya kan shock ya gitu aja, jatuh gitu kemarin kan, wah cuman jatuh gitu ya kan, apa nih jangan begini kan. Ya kalau kita lihat dari kulit kan, dari luar kita ketemunya begitu aja, artinya belum kita melaksanakan perjalanan yang jauh suatu kabupaten. Dan kemarin saya waktu ngobrol sama teman-teman yang lain gitu ya, yang sering kerja bareng ya, misalnya kayak Pak Habib kan, mereka malah jadi host bareng, Ramzi kan, nice guy ya kan, orang yang asik gitu ya. Tulang rusuk itu kan kalau didiemin dia akan bengkok terus, tapi kalau diluruskan dengan kasar dia akan patah. Dan kebetulan saya di S2 saya tuh jurusan tafsir, mentafsir surah An-Nisa ayat 34 ya, tentang musuh itu memang disebut fa'iduhum, nasihatin. Jadi si kepala keluarga itu harus memberikan arahan, karena nomor satu fa'iduhum, nasihatin. Kemudian kalau nggak bisa wahjuruhunna fil madajih, pisahin dia. Terus yang ketiga wadribuhun, pukul juga. Teks ini ada di dalam Al-Quran. Mufassir pertama Quran itu adalah Rasul mengatakannya tidak pernah jangan sama istri sama pembantunya dia apa. Dan Quran itu kayak misalnya kenapa disebut poligami dulu? Islam itu menganut poligami atau monogami sih? Karena disebut 2, 3, nggak disebut dari 1. Ada yang berpendapat ini justru monogami karena dikunci di akhirnya fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kamu nggak bisa lagi. Karena keumuman laki-laki pada masa ayat itu turun itu memang tidak 10, 100 ya. Kita di Indonesia aja raja-raja kita dulu, sultan itu misalnya banyak banget. Makanya Quran tuh melihat sesuai dengan kondisi yang ada pada masa itu, pada zaman, dan memukul perempuan pada masa itu yang memang dijual. Kan ada yang dijadiin manusia, itu bisa dijual dulu, bisa dibeli di pasar. Perempuan tuh nggak diwarisin, nggak dapat waris, malah dia diwarisin pada masa itu. Islam lah yang datang kemudian memberikan waris kepada wanita. Jadi ya memang yang berlaku pada saat itu mungkin kezaliman ya, perempuan bisa aja dilemparin ke sungai Nil misalnya, kan jadi barang, jadi tebusan, jadi apa kan gitu ya pada masa itu. Jadi Quran harus bicara dong sesuai dengan konteks budaya yang terbiasa terjadi. Tapi bagaimana Nabi menerjemahkan ayat itu?
Ya, dulu saya juga begitu. Ya, sempat saya misalnya saya pukul gitu. Itu ada ayat. Tapi setelah saya lihat Nabi tidak pernah sampai situ. Ya kan, selalu fa'iduhun. Kan istri-istri Nabi juga pernah minta Bani makan sama. Jadi begitu mereka marah karena Nabi nggak ngasih, Nabi cuma bilang, ya kalau kalian mau bersama Muhammad terus terima. Kalau kamu mau harta, saya kasih kamu harta. Tapi kalau mengikut Muhammad atau mengikut aku, ya seperti inilah mereka harus bersabar dalam keadaan yang baik. Kita tahu kan keadaan baginya. Ya kalau kita lihat seandainya harus, karena ini sempat saya mau tulis juga, karena mukul itu juga ada untuk mukul anak. Misalnya muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kita sudah suruh anak kita sholat itu umur 7 tahun. Kalau belum alhamdulillah di umur 10 wadribu pukul. Dan ternyata di situ kalau lihat ulama adalah dia itu tidak memberikan maaf. Misalnya bisa menyebabkan orang KO, apalagi KO misalnya kan misal di sini gitu, atau mungkin pada bagian yang mematikan misalnya di ulu hati misalnya. Tapi mungkin pada bagian yang kayak bagian sini kan itu mungkin dicambuk pada bagian ini, mungkin dia tidak akan mengalami luka yang itu ya, karena ada terminologi. Walaupun kalau kita lihat pendidik yang sukses ya, al-murabbi an-najih, pendidik yang sukses itu dia tidak melewati sampai ke situ ya. Ini di zaman yang sekarang ini sesuatu yang sering terjadi. Kita semua boleh mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makin tinggi orang, ya jangankan dia yang ganteng, yang muda, kakek-kakek aja umur 50 tahun lebih masih juga orang ya kadang-kadang ya tinggal kitanya aja. Mungkin kalau kakek-kakek sudah punya pertahanan ya, di samping dia sendiri udah lemes kali ya kan, nah udah capek dia ngurusin gitu. Kalau yang muda saat semua energinya masih ya, pesan saya memang ya kalau memang itu menjadi problem ya dia harus mengikuti arahan Rasulullah SAW. Perpisahan jalan terbaik karena bisa. Saya selalu menganjurkan orang nggak bisa, tapi lihat kasus yang jauh lebih parah dari ini, kita langsung bilang ya udah masalah. Tidak masalah kalau istri yang menggugat. Tidak masalah kan kalau karena di sini dia posisinya menjadi korban. Iya, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada sebab, nggak ada hujan, nggak ada angin, ayu mamroatin, ya kan, perempuan mana aja yang kemudian dia tolabat min zauziha at-talaq, ya minta sama suaminya talak tanpa ada sebab, itu la tasum raihatal jannah, dia nggak akan cium bau surga kalau Tidak ada sebab. Tapi kalau ini ya, kalau ada sebabnya, ya sebab apapun, entah dia nggak bisa memberi nafkah, entah dia misalnya alhamdulillah ya kalau istrinya memang sabar ya, kalau misalnya seorang suami itu menderita satu penyakit yang berbahaya, yang menular ya, yang dia permanen misalnya, bukan itu bisa bisa kemudian nanti pengadilan ya nanti memutuskan, karena kan kalau ini kan nanti diadui kemudian dipanggil ada mediasi gitu kan, nggak gampang begitu aja cari masalah. selama Ustaz mengenal Dede Lesti, dia sosok yang sabar. Iya, semua orang udah tahu lah kalau kesabarannya dia ya. Ya kita doain semuanya baik-baik. Kalau bersatu dalam kebaikan. Kalau berpisah juga sarahan jamilah kalau kata bahasa. Dan semua saya doain karirnya berjalan masing-masing dengan cara yang bagus. Kalau mau bersatu lagi seperti kemarin yang sudah sangat luar biasa persatuan mereka itu mendatangkan pundi-pundi materi gitu kan, itu juga kita berharap mereka bisa berkaca dari kejadian yang ada kemudian memperbaiki diri gitu kan, semuanya gitu kan ya.
anak kita. Mahfuzat.